Kisah Nabi Muhammad bagian 87, mengepung Bani Koinuka. Kemudian kaum muslimin mengepung mereka dengan ketat yaitu pada hari Sabtu pertengahan bulan Syawal tahun kedua Hijrah. Pengepungan itu berlangsung selama 15 hari sampai awal bulan Zulqoidah. Allah timpakan rasa takut ke dalam hati mereka. Akhirnya mereka menyerah dan bersedia menerima hukumannya yang akan diputuskan oleh Rasulullah. Menyangkut budak, harta, istri, dan anak keturunan mereka. Ketika itu bangkitlah Abdullah bin Ubay bin Salul memainkan peran kemunafikannya. Dia mendesak Rasulullah agar memaafkan mereka, dengan mengatakan, "Wahai Muhammad, perlakukanlah para sahabatku itu dengan baik. Mereka adalah para sekutu kabilah Khazraj yang salah seorang pemimpinnya adalah Abdullah bin Ubay." Permintaannya itu tidak ditanggapi oleh Rasulullah. Abdullah bin Ubay mengulangi permintaannya tetapi beliau berpaling darinya, sambil memasukkan tangannya ke dalam baju besinya lalu berkata kepadanya, "Tinggalkan aku." Beliau marah dan wajahnya tampak berubah, lalu berkata lagi, "Celakalah kau. Tinggalkan aku." Tetapi sang munafik tersebut tetap saja pada keinginannya dan berkata, "Tidak. Demi Allah aku tidak akan meninggalkan engkau sebelum engkau memperlakukan para sahabatku itu dengan baik." 400 orang tanpa perisai dan 300 orang bersenjata lengkap yang telah membelaku terhadap semua musuh-musuhku itu, apakah engkau habisi nyawanya dalam waktu sehari? Demi Allah aku betul-betul mengkhawatirkan terjadinya bencana itu. Rasulullah memperlakukan si munafik tersebut yang baru sebulan menampakkan keislamannya dengan memberikan perhatian kepadanya. Dia serahkan orang-orang Yahudi itu kepadanya dengan syarat mereka harus keluar dari Madinah dan tidak boleh hidup berdekatan dengan kota Madinah. Mereka pun keluar menuju daerah di sekitar Syam, dan tidak lama kemudian sebagian besar dari mereka meninggal dunia. Rasulullah menerima harta kekayaan mereka. Dari harta tersebut beliau mengambil 3 keping uang, 2 baju besi, 3 pedang, 3 tombak, dan 1/5 ganimah. Orang yang bertanggung jawab mengumpulkan ganimah adalah Muhammad bin Maslamah. Gelombang-gelombang perang Sawik. Ketika Safwan bin Umayyah, orang-orang Yahudi, dan orang-orang munafik melakukan makar, Abu Sufyan berpikir untuk melakukan suatu tindakan yang kecil resikonya, tetapi jelas pengaruhnya. Ia berupaya untuk segera melakukan tindakan untuk memelihara kedudukan kaumnya, dan menunjukkan kekuatan mereka. Abu Sufyan bernazar tidak akan membasahi rambutnya dengan air karena junub sebelum menyerang Muhammad. Maka ia pun keluar membawa 200 tentara untuk memenuhi nazarnya. Mereka tiba di suatu terusan yang menghadap ke Gunung Naib, dari Madinah sekitar 1 barit atau 12 mil. Tetapi ia tidak berani menyerang Madinah secara terang-terangan. Ia melakukan suatu tindakan seperti tindakan pembajakan yaitu memasuki pinggiran Madinah secara sembunyi-sembunyi di tengah-tengah kegelapan malam. Dia mendatangi Huyai bin Al-Khattab dan meminta dibukakan pintu, namun Huyai tak mau dan merasa ketakutan. Kemudian ia mendatangi Salam bin Musikam, pemimpin Bani Natlir pada saat itu. Setelah meminta izin ke Salam bin Musikam, ia pun diberi izin, diberi minum khamr dan memperoleh informasi tentang keadaan kaum muslimin pada saat ini darinya. Kemudian pada malam itu juga Abu Sufyan keluar dan menemui para sahabatnya, lalu mengutus satu pasukan dari mereka dan menyerang suatu tempat di pinggiran kota Madinah yang bernama Aridel. Mereka menebang dan membakar beberapa pohon kurma dan di sana mereka membunuh seorang lelaki Ansor dan sekutunya yang sedang berada di kebun mereka. Setelah itu mereka melarikan diri ke Mekah. Peristiwa tersebut sampailah ke telinga Rasulullah. Lalu beliau segera mengejar Abu Sufyan dan kawan-kawan. Akan tetapi, mereka segera melarikan diri dengan sangat cepat, mereka melemparkan bekal makanan mereka yang berupa tepung, sawik dalam jumlah yang banyak untuk memperingan beban dan agar dapat lari lebih cepat lagi. Rasulullah pun sampai di Karkaratul Qadar, kemudian kembali pulang, dan kaum muslimin membawa tepung, sawik, yang dilemparkan oleh orang-orang kafir itu. Sehingga peristiwa ini dinamakan dengan Perang Sawik.
Peristiwa ini terjadi pada bulan Zulqoidah tahun kedua Hijriyah 2 bulan setelah peristiwa Badar. Dalam perang ini Rasulullah menyerahkan urusan Madinah kepada Abu Lubabah bin Abdul Munsir. Bersambung bagian 88.